guys, selamat datang di channel Instant Online School. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan Edmodo atau platform belajar online versi website. Jadi apa sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama adalah cara mendaftar Edmodo dan cara membuat kelas di Edmodo, dan tentunya untuk mengundang siswa untuk join ke kelas kita dan untuk membuat postingan, tugas, dan kuis di Edmodo. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke websitenya dengan mengetikkan www.edmodo.com. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu ada login dan sign up. Jika kalian sudah memiliki akun Edmodo, maka silahkan untuk login. Tapi jika kalian belum memiliki, mari kita mendaftar dengan cara mengeklikkan icon sign up. Oke, jadi kita akan dihadapkan dengan tiga pilihan. Ada teacher account, student account, dan ada parent account. Karena kita ingin membuat teacher account, maka kita pilih saja yang paling atas untuk account guru. Oke, di sini langsung saja pilih lokasi Indonesia. Oke, next. Kemudian di sini kita akan mengisi email address kita. Kita pilih saja langsung, kemudian passwordnya, dan kemudian confirm password. Oke, dan kemudian di sini ada pilihan school code. Di sini tulisannya itu optional, artinya di sini tidak ada kewajiban. Jika kita tidak melakukannya, maka kita langsung saja next. Oke, jadi di sini sudah di tahap kedua, yaitu verify email. Saya melakukan verify email lewat HP. Jadi ya, saya langsung saja untuk ke tahap selanjutnya karena saya sudah di verify dengan cara nanti dilihat perkembangannya, di refresh dulu atau di reload dulu websitenya untuk melihat apakah akun saya sudah terverify. Oke. Nah, iya, akun saya sudah sukses terverify. Kemudian langsung saja kita next, dan di sini kita akan mengisi sedikit profile. Di sini saya pilih title, saya pilih Miss. Kemudian first name saya tulis Salsa. Oke, kemudian last name saya akan menulis Shiva. Oke, setelah itu kita klik done. Oke, kemudian kita langsung akan dihadapkan ke home profile kita yang masih kosong, belum ada apa-apanya. Oke, di sini kemudian kita melihat masih kosong. Di situ terdapat My Classes, Create Class. Kita akan belajar bagaimana yang pertama ingin membuat kelas. Oke, pertama kita klik icon classes di atas, kemudian kita langsung saja ada tulisan create new class, kemudian kita klik dan dihadapkan dengan beberapa isian seperti ini. Name your class, saya akan menggunakan contoh bahasa Inggris kelas 10 IPS 1. Kemudian deskripsi box, di sini saya hanya akan menuliskan kelas bahasa Inggris. Oke. Di select of grade, saya menuliskan 10 artinya kelas 10, dan language art, dan kelasnya itu bahasa Inggris. Oke, di sini ada change color. Ini hanya untuk menandakan kelas Anda. Bisa pilih sesuai favorit. Dan di sini saya akan memilih warna hijau. Oke, klik kemudian create. Dan setelah itu kita bisa langsung melihat di classes kita atau di reload terlebih dahulu untuk melihat perkembangan. Di sini ada kelas My Classes bahasa Inggris. Kita langsung klik. Di sini adalah home profile ketika kita mengklik kelas bahasa Inggris. Oke. Kemudian gimana sih cara menginvite siswa? Oke, lihat di sini ada kode kelas. Ini ada beberapa macam cara ya. Di sini ada 3 cara, ada share class code, kemudian ada juga cara dengan share PDF atau dengan invite by email. Nah, dengan cara invite by email ini memang agak lama karena ini harus mengetikkan satu persatu email, dan di sini kita akan menggunakan cara yang paling mudah, yaitu dengan mengcopy kode kelas. Oke, nanti tinggal kodenya kita bagikan kepada siswa-siswa. Kita praktekkan dengan cara login ke akun siswa. Saya sudah membuat akun siswa. Bagaimana siswa menggunakan kode kita untuk masuk ke kelas? Jadi ini adalah akun siswa ya. Langsung saja klik join a class di sini sebagai siswa. Apa yang harus dilakukan? Kemudian langsung mempaste kode yang sudah kita buat.
dan langsung siswa ini akan masuk ke kelas yang sudah kita buat, yaitu Bahasa Inggris 10 IPS 1. Oke, jadi dia sudah terdaftar, sudah menjadi member dari kelas kita yang sudah kita buat. Kita kembali lagi ke kelas kita kembali ke akun guru kita, kemudian di sini kita klik classes. Ini kelas kita masih kosong, belum ada apa-apanya. Kita cek dulu membernya, apakah sudah menambah? Iya, di sini ada 1 student. Tadi student yang kita praktekkan, yang sudah masuk ke kelas kita dengan kode yang kita berikan. Oke, jadi kita ibaratnya berhasil ya, berhasil mengundang siswa masuk ke kelas kita. Oke, selanjutnya kita akan belajar gimana sih cara membuat postingan. Yang pertama-tama kita akan membuat postingan seperti pembukaan biasa saja. Di sini kita menuliskan seperti selamat pagi, kemudian perkenalan karena ini ibaratnya masih awal-awal pembelajaran ya. Saya Salsa. Kemudian kita bisa menanyakan juga kabarnya seperti bagaimana kabar kalian, begitu. Karena ini adalah postingan awal sebagai pembuka saja. Oke. Jadi di sini kita melihat ada beberapa pilihan ya. Di sini ada beberapa pilihan seperti bisa kita menyertakan gambar, kemudian menyertakan file dari library kita, menyertakan GIF, kemudian kita juga bisa membuat polling, kemudian wellness check. Di sini saya akan membuat contoh dengan menambahkan gambar saya sebagai perkenalan agar murid tahu, oh jadi ini guru saya, jadi ini guru bahasa Inggris yang akan mengajar saya. Oke, jika sudah selesai, maka langsung kita posting atau upload dengan klik post. Oke. Setelah itu maka kita bisa melihat perkembangannya. Di sini terlihat postingan pertama kita sebagai pembukaan. Siswa bisa melihat foto saya dan apa yang saya katakan, yaitu selamat pagi, bla 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 dan lain-lain. Oke, yang kedua kita akan belajar bagaimana cara membuat assignment dan quiz. Di sini kita melihat ada logo berwarna biru, tulisan create, maka langsung saja kita klik. Ada 2 pilihan, assignment dan quiz. Yang pertama kita akan membuat assignment atas tugas. Nah, di sini kita melihat di bagian assignment ada tulisan new dan load existing. Di sini kita akan membuat tugas baru, maka kita klik icon new. Oke, di sini kita akan dihadapkan dengan assignment detail. Jadi di sini langsung saja ya, saya tuliskan dengan contoh assignment side-nya tugas 1 simple past tense. Ini sebagai tugas materinya. Di sini bisa kita lihat di sini ada beberapa toolbar untuk kita bisa menulis sesuai dengan keinginan kita. Bisa menulis dengan huruf besar, kemudian dengan regular text sebagai deskripsi saya akan menulis tulislah 5 contoh kalimat simple past tense. Nah, kemudian di sini kita juga akan menambahkan beberapa deskripsi seperti misalkan kita dengan list di sini bisa menuliskan seperti kirimkan tugas ke email saya. Oke. Kemudian juga bisa menambahkan seperti perintah untuk menuliskan lewat menuliskan lewat Microsoft Word. Oke. Di sini juga kita melihat ada fitur nih untuk ikut menyertakan seperti file, bisa juga link dan library. Tapi di sini saya ingin menyertakan file. Misalkan kita ingin memberikan pembelajaran atau materi sebelum memberikan tugas. Di sini anggap saya memberikan materi berupa PDF yang saya attach. Kemudian setelah selesai dengan semua detail-detail tugasnya, maka kita bisa kemudian langkah selanjutnya klik assign. Oke. Klik assign di icon warna biru. Kemudian di sini kita harus men-set tenggat waktu atau deadline agar siswa tahu batasan mengirim tugas. Di sini saya akan memilih due date-nya itu di hari Jumat tanggal 29. Oke.
Kemudian jamnya jam 12 malam, lock after due date, agar siswa tahu bahwa setelah tenggat waktu mereka tidak bisa mengirim tugas lagi karena sudah terkunci. Oke, jadi setelah selesai dengan hal ini, kita bisa langsung klik assign atau posting agar siswa bisa melihat tugas yang saya berikan. Oke, kita lihat di homepage-nya apa yang terjadi. Oke, kita scroll dulu. Yap, di sini sudah jadi. Kemudian langsung saja ya kita masuk ke pembuatan kuis. Sama caranya, klik create pertama, kemudian masuk ke kuis dan klik new karena kita akan membuat kuis baru. Oke, jadi kita akan dihadapkan dengan kuis detail. Ini masih memberikan gambaran umum kuis apa yang akan kita tulis. Di sini sebagai contoh, kuis title-nya masih sama, simple past tense. Kemudian setelah menuliskan kuis title, kita masuk ke instruksinya. Misalkan instruksinya, jawablah dengan jujur, gitu, sebagai perintah. Oke, kita masuk ke pertanyaannya di quiz question. Di sini banyak pertanyaan, di sini banyak pilihan pertanyaan dan jawaban, bisa true false, multiple choice dan lain-lain. Saya hanya akan memberikan contoh di sini dengan cara fill multiple answer ya. Oke, answer short answer saja karena sepertinya lebih mudah. Oke, coba saya tuliskan contoh soalnya dengan apakah bla bla bla. Ini sebagai contoh saja ya. Yang penting nanti sudah tahu bagaimana caranya. Oke, di sini kita bisa langsung memberikan info tentang grading atau poin setiap jawaban soal. Oke, setelah soal pertama kita bisa nih menambahkan untuk soal kedua dengan cara add new question untuk lanjut ke soal kedua. Oke, langsung saja soal kedua saya juga masih sama, short answer, dan soalnya bagaimana menurut Anda bla 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 sebagai contoh. Oke, langsung saja poinnya ini saya buat misalkan 30. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa langsung assign dan masih sama, kita harus men-set due date-nya. Saya masih sama pakai tanggal 29 Oktober. Saya klik, kemudian masih sama jamnya, lock after due date, dan di sini juga ada time limit atau batasan waktu mengerjakan kuis. Saya gunakan time limitnya 30 menit saja. Oke, setelah selesai dengan detail semua ini, kita bisa langsung assign atau posting. Kemudian kita sudah berhasil membuat kuis. Oke, jadi ini kita sudah berhasil membuat 3 postingan. Yang pertama pembukaan seperti pemberian kabar, kemudian di sini juga pemberian tugas atau assignment. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan komen dan like. Misalkan saya memberikan komen di situ agar murid-murid bisa ikut memberikan komen. Oke guys, sekian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajarannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan sampai jumpa. Bye-bye.